Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang kitab Umdatul Mar'ah, yakni hadis ke-36, dan kitab Umdatul Mar'ah sendiri dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Ya. Hari ini alhamdulillah biidznillah ta'ala kita sudah memasuki hadis yang ke-36 dan kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu hadisnya. An Hafsata radhiyallahu anha qalat kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil 'idain faqadimat imra'atun fanazalat qasra bani khalafin فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أو لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أي العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di hadis ini disebutkan bahwa hadis ini dibawakan oleh Hafsah. Yang dimaksud di sini adalah Hafsah binti Umar. Tidak lain, beliau adalah ummahatul mukminin, ya, ibunda kaum beriman atau kaum orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa beliau, kalau kita lihat garis nasabnya, adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Lu'ay radhiyallahu anha. Dan Hafsah ini, teman-teman, beliau lahir 18 tahun sebelum hijrah, ya subhanallah, sebelum hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan ibunya beliau, ya terkenal, ibunya Hafsah itu namanya Zainab binti Maz'un. Ya, Hafsah ini, teman-teman, anak pertamanya Umar bin Khattab. Ya, berarti kalau demikian kakaknya Abdullah bin Umar, ya kan teman-teman ingat, nah ada Ibnu Umar gitu, pernah dengar nggak kalau di hadis-hadis itu ada Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ini adalah adiknya ibunda Hafsah, ya, adiknya ibunda Hafsah, ya masya Allah. Kemudian setelah kita tahu bahwa ibunda Hafsah ini adalah putranya Umar bin Khattab, ya, kemudian ibunda Hafsah juga kakaknya Abdullah bin Umar, ya, maka di dalam sejarah, subhanallah, karena kita belum pernah membahas, ya, dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir itu belum pernah membahas tentang ibunda Hafsah. Jadi jarang-jarang ibunda Hafsah ini menceritakan sebuah kejadian, ya, yang pernah beliau alami ketika menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ibunda Hafsah ini, teman-teman, subhanallah, beliau, kalau teman-teman ingat kisahnya orang-orang Quraisy ketika berebut memindahkan Hajar Aswad, ya, waktu itu ke tempat semula yang ada di Ka'bah, ya, yang waktu itu Ka'bah dibangun kembali karena adanya banjir. Jadi memang di Mekah itu banjir. Kalau sekarang kemarin-kemarin terjadi banjir, ya, di Jeddah, di Mekah itu bukan kali yang pertamanya. Jadi pernah zaman dulu kala
itu Ka'bah ya sampai roboh karena ada banjir besar, dan orang-orang Quraisy waktu itu berusaha membangun kembali dan ketika mereka akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, mereka berebut gitu ya. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi kita Muhammad SAW waktu itu untuk menengahi ya, subhanallah, dengan dibuatlah kayak sorbannya itu ya, dan itu tempat ditaruhnya Hajar Aswad di dalam sorban itu. Kemudian mereka saling mengangkat satu sama lain ujung-ujungnya, dan alhamdulillah tidak jadi bertikai ya, subhanallah. Nah, waktu kejadian itu teman-teman, itulah hari di mana Ibunda Hafsah lahir ya. Di zaman di mana subhanallah bersamaan dengan ini ya, dengan Fatimah putri Rasulullah SAW juga sama lahirnya ketika orang-orang Quraisy mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Ya, subhanallah. Dan Ibunda Hafsah ini teman-teman, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau punya suami yang bernama Hunais bin Hudzafah. Ya, Hunais bin Hudzafah. Maka Hunais dan istri beliau Hafsah waktu itu memeluk Islam bareng-bareng ya. Jadi Ibunda Hafsah waktu beliau lahir itu, ketika itu Umar masih dalam keadaan belum muslim ya. Dan akhirnya Ibunda Hafsah memeluk Islam dengan suami pertamanya yang bernama Hunais. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah ya. Kita tahu ya teman-teman, ada hijrah itu sebelum ke Madinah, ada ke Habasyah terlebih dahulu ya. Maka Hunais beserta Ibunda Hafsah waktu itu teman-teman juga hijrah dan ikut juga ke Madinah ya, subhanallah. Dan waktu itu suaminya Ibunda Hafsah yang bernama Hunais ikut peperangan Badar. Dan ketika di peperangan Badar terkena luka gitu loh, subhanallah. Dan disitulah akhirnya Allah mewafatkan suaminya Ibunda Hafsah yaitu Hunais, subhanallah. Kemudian Ibunda Hafsah ya ditinggal oleh suami tercintanya dan dalam keadaan menjanda, padahal waktu itu usianya beliau masih belia ya, maksudnya masih belum sepuh gitu loh, masih muda. Nah, ayah mana yang tidak sedih gitu melihat putrinya menjanda dalam keadaan masih muda gitu ya. Dan Umar berusaha untuk mencarikan suami untuk Hafsah ya, subhanallah. Dan ini teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran di sini. Jadi waktu itu Umar mendatangi Utsman ya. Mendatangi Utsman, dikira Utsman akan mau ya mempersunting Hafsah, dan ketika itu qadarullah Utsman pun teman-teman baru belum lama ditinggal oleh Ruqayyah ya, oleh Ruqayyah putrinya Rasulullah SAW. Jadi Ruqayyah itu kan meninggal tepat di waktu kaum muslimin mengabarkan bahwa perang Badar itu menang gitu loh. Jadi Utsman waktu itu sedang menguburkan jenazahnya Ruqayyah, istri beliau tercinta. Baru setelah itu, jadi kan nggak berselang lama ya, setelah itu Hunais bin Hudzafah meninggal gitu. Nah Utsman itu waktu itu masih bersedih gitu loh, masih belum mood untuk menikah gitu. Jadinya Utsman masih mikir-mikir ya saya belum mau gitu untuk menikah terlebih dahulu. Maka Umar pun ya tidak berputus asa. Maka Umar datangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar menawarkan putrinya ya, subhanallah. Abu Bakar pun terdiam teman-teman. Ini malah Abu Bakar nggak ngasih jawaban. Kalau Utsman kan ngasih jawaban, saya nggak dulu gitu loh. Lah kalau Abu Bakar diem, nggak jawab iya, nggak jawab enggak gitu ya, subhanallah. Maka Umar pun subhanallah waktu itu sempat kecewa gitu ya. Dan akhirnya beliau mendatangi Rasulullah SAW ya, dan curcol gitu ya ke Rasulullah SAW. Beliau curhat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq ya, bagaimana pula sikap Utsman ketika beliau menawarkan putri tercintanya yaitu Hafsah ya untuk mereka ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW subhanallah teman-teman, beliau mengatakan ya, Hafsah kelak akan mendapatkan orang yang lebih baik ya, yang terbaik, maksudnya yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar, dan Utsman pun akan mendapatkan orang yang lebih baik
Ya subhanallah. Dan betul teman-teman, ternyata Ibunda Hafsah mendapatkan Rasulullah SAW dan Utsman pun mendapatkan Ruqayyah, mendapatkan Ummu Kulsum, subhanallah, adiknya Ruqayyah. Jadi Utsman itu menikahi putri Rasulullah SAW dua orang, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Makanya Utsman diberikan gelar apa? Zunnurain, ya teman-teman, pemilik dua cahaya. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Karena memang subhanallah Utsman seorang yang luar biasa, ya masya Allah. Maka ini pun diantara yang keutamaan Utsman gitu, bisa menikahi putrinya Rasulullah SAW dua orang, masya Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW meminang Hafsah, teman-teman, ya, menikahi Ibunda Hafsah, waktu itu Abu Bakar pun akhirnya bercerita gitu loh. Abu Bakar bercerita kepada Umar gitu ya, wahai Umar, kenapa saya itu tidak menjawab iya dan tidak gitu ketika engkau menyodorkan Hafsah kepada saya, katanya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jadi saya itu nggak berani menerima istilahnya meminang Hafsah karena dulu Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut nama Hafsah gitu. Jadi sebagai bentuk Abu Bakar memuliakan Rasulullah SAW, maka Abu Bakar membiarkan Hafsah gitu ya untuk tidak dipinangnya. Ya subhanallah. Begitulah sejatinya seorang sahabat, ya teman-teman, menginginkan kebaikan untuk sahabatnya sendiri, masya Allah, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah, teman-teman, pada bulan Sya'ban, ya, pada tahun ke-3 Hijriyah, ya subhanallah. Dan Ibunda Hafsah masuk ke dalam keluarga Rasulullah SAW, ya masya Allah. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mulai menguji, gitu ya, menguji isi Rasulullah SAW. Nanti teman-teman banyak kisahnya tuh yang akhirnya sempat kejadian Rasulullah SAW waktu itu pernah gitu mentalak Hafsah radhiyallahu anha, dan Umar mulai lagi cemas gitu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan subhanallah, yang namanya ini ya, manusia terkadang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi yakinlah bahwa para sahabiah itu, teman-teman, dibandingkan dengan kita jauh gitu. Amalan mereka itu luar biasa, ibadahnya mereka itu luar biasa, ya. Tidak ada bandingannya dengan kalau dibandingkan dengan kita gitu loh, masya Allah. Ya, walaupun mereka itu pernah berbuat kesalahan, ya, karena memang Ibunda Hafsah juga termasuk wanita yang pencemburu, sama sebenarnya dengan ini ya, dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya masya Allah. Sampai pernah mereka berdua nih, Ibunda Hafsah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah mohon maaf ngerjain Rasulullah SAW gitu loh. Jadi waktu itu mereka berdua tuh janjian gitu loh. Nanti kalau Rasulullah SAW masuk ke rumah, ya, sedangkan Rasulullah SAW itu habis dari rumahnya Zainab, nanti bilang, ini kok bau apa gitu. Kemudian Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah bersepakat gitu ya. Pada Rasulullah SAW itu beliau hanya meminum madu, ya, minum madu dari rumahnya Ibunda Zainab, ya. Tapi karena Rasulullah SAW waktu itu sempat mendapatkan sebuah hal yang mungkin tidak mengenakan istri-istri beliau, ya, maka Rasulullah SAW waktu itu sempat tidak meminum madu lagi gitu loh. Dan turunlah ayat, ya, dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, gitu ya. Dan kenapa wahai Nabi engkau telah mengharamkan apa-apa yang telah aku halalkan untukmu? Madu itu halal. Hanya untuk mendapatkan ridho istri-istrimu engkau mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka subhanallah, dari kejadian tersebut, teman-teman, banyak subhanallah, ya, Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana istri-istri beliau, ya masya Allah. Tapi subhanallah, teman-teman, ya, Ibunda Hafsah juga memiliki jasa yang sangat berharga untuk kita orang-orang beriman tentunya, ya. Apa di antara jasa beliau yang sampai saat ini bisa kita rasakan, teman-teman, adalah beliau termasuk wanita yang diberikan amanah, ya, amanah untuk menyimpan mushaf waktu itu, ya, subhanallah, lembaran-lembaran mushaf, sampai akhirnya di zaman Utsman bin Affan, ya, ketika lembaran-lembaran mushaf itu dikumpulkan menjadi satu dan dititipkan kepada Ibunda Hafsah, ya masya Allah. Setelah itu dikumpulkan kembali dan jadilah
sampai sekarang ya mushaf yang kita baca. Jadi kalaulah Ibunda Hafsah itu tidak amanah teman-teman, maka tidak mungkin ya mereka itu menitipkan lembaran-lembaran mushaf kepada Ibunda Hafsah. Ya Masya Allah. Berarti di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Ibunda Hafsah ini ya walaupun beliau adalah seorang yang pencemburu gitu ya, tapi beliau seorang yang amanah. Subhanallah ya, seorang yang amanah ya sama dengan Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab juga seorang yang amanah. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya subhanallah. Dan nanti dari keturunan Umar itu rata-rata ya termasuk dari Umar bin Abdul Aziz itu keturunannya Umar bin Khattab, cicitnya Umar bin Khattab. Semuanya mereka akan menjadi seorang pemimpin yang pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah ya subhanallah, Allahu Akbar ya. Begitulah seorang anak, seorang cucu pasti dia akan meniru dengan apa yang dilihat dari kedua orang tuanya ya subhanallah. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibunda Hafsah beliau yang meninggal dunia di masa pemerintahannya Utsman bin Affan ya. Jadi beliau wafat pada tahun 27 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Ya wallahu taala alam, yang jelas Rasulullah SAW meninggal duluan, baru kemudian setelah itu Ibunda Hafsah. Dan ini penting teman-teman bagi kita untuk belajar terlebih lagi ummahatul mukminin, karena memang ya subhanallah mereka adalah teladan untuk kita orang-orang yang beriman ya. Baik, sekarang kita memasuki matan hadisnya. Apa kata Ibunda Hafsah? Kunna namna'u awatiqona an yakhrujna fil idain. Dulu kami katanya pernah waktu zaman dulu kala melarang gadis-gadis. Awatik itu adalah gadis-gadis kami untuk keluar ya menghadiri salat Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, hari raya orang-orang beriman. Dan hari raya orang beriman tuh cuma dua teman-teman, Idul Fitri atau Idul Adha ya, nggak ada selain itu. Jadi orang-orang yang beriman tuh dilarang untuk merayakan hari-hari selain itu gitu loh, karena kita tuh sudah punya hari raya sendiri gitu ya. Dan kita prinsipnya tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan umat-umat yang lain ya, karena kita itu subhanallah telah diberikan hari yang terbaik ya, hari raya di mana Rasulullah SAW pun membolehkan kita untuk merayakannya, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri ya subhanallah. Dan ini penting teman-teman bagi kita semua untuk belajar lebih dalam lagi apa sebenarnya ya yang mesti kita lakukan terkait dengan perayaan-perayaan umat Islam ya, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai kita mengaduk-ngaduk semuanya ya, semuanya boleh dengan dalih toleransi ya. Padahal kita tahu dalam surah Al-Kafirun ya dijelaskan apa, lakum dinukum waliyadin. Kita semua punya prinsip, bukan berarti ketika kita tidak mengucapkan perayaan hari raya agama lain kemudian kita tidak toleransi, bukan ya. Kita semua punya prinsip dalam hidup ini ya. Biarkan mereka menikmati minumannya sendiri, misalnya kita menikmati minuman kita sendiri, dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Jadi jangan sampai, saya ingin memberikan sebuah pesan untuk diri saya dan teman-teman yang saya cintai karena Allah. Ini penting katakan kepada anak-anak kita bahwa di antara prinsip hidup kita umat beragama Islam itu adalah tidak merayakan atau tidak ikut-ikutan merayakan hari perayaan agamanya orang lain gitu loh. Dan cukup ya, Allah telah memuliakan kita semuanya dengan memberikan kita hidayah untuk memegang agama Islam ini ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jaga anak-anak kita dari berbagai macam syubhat yang ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah bimbing anak-anak kita ya dari segala macam bahaya yang mengintai. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita dan anak-anak kita surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di sini disebutkan faqadimat imra'atun, kemudian ada seorang wanita datang, fanazalat qasra Bani Khalaf ya. Kemudian wanita ini ya sebelumnya pernah singgah di daerah Qasr ya, Qasr Bani Khalaf. Dan kita tahu teman-teman
Bani Khalaf itu suku dari, ada yang mengatakan Bani Khalaf ini adalah suku yang berasal dari keturunannya Umayyah bin Khalaf ya, dan ada juga yang mengatakan bahwa Bani Khalaf adalah suku yang mana dia termasuk suku yang besar gitu loh. Dan ini teman-teman ya, yang pasti wanita ini pernah waktu itu dia mendatangi Bani Khalaf. Jadi Bani itu maksudnya adalah suku. Jadi ada Bani Thaqif ya, kalau teman-teman pernah dengar ya, ada Bani Khalaf, dan itu adalah suku-suku dari bagian suku-suku Arab ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan fahaddatsat an ukhtiha ya. Kemudian beliau, wanita ini menceritakan ya dari saudarinya, wa kana zauju ukhtiha ya ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thintai asyrata ghazwatan. Jadi suami dari saudarinya ini, dia kan dapat cerita tuh dari saudarinya. Ya, berarti dari saudaranya ya, dan dia cerita bahwa suaminya itu ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali. Bahkan subhanallah, wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin. Bahkan beliau pernah ikut ya menemani suaminya sebanyak 6 kali peperangan ya. Kita pernah belajar teman-teman bahwa di kitab Nasihatin Nisa bahwa diperbolehkannya seorang wanita ikut andil dalam peperangan tapi bukan berada di barisan depan ya. Mereka punya peran tersendiri, diantaranya misalnya memasak, menyiapkan masakan untuk mujahidin, itu orang-orang yang berperang di jalan Allah, atau merawat luka-luka para mujahidin. Jadi ini peran wanita-wanita muslimah ketika ikut dalam peperangan. Ya, baik. Nah, setelah itu beliau melanjutkan ceritanya. Kunna nudawil kalma ya. Kata saudarinya perempuan ini, dulu itu kami terbiasa mengobati pasukan yang terluka. Nah, ini kan, ini perannya. Wa naqumu 'alal marda, dan menangani orang yang sakit. Maksudnya orang-orang mujahidin yang mereka sakit di medan pertempuran, mereka yang biasa menangani, berarti menjadi perawatnya, subhanallah. Fasa'alat ukhtin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaranya ini ya, si perempuan ini pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasa'alat. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW? A'la ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbab an la takhruj. Lihat teman-teman, pertanyaan yang membuat hati kita terhenyak ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, apakah berdosa jika salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab kemudian tidak keluar untuk menghadiri salat Id? Lihat teman-teman, para sahabiyah zaman dahulu kala mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat mereka. Subhanallah. Mereka sampai-sampai tidak memiliki baju, ya, tidak memiliki kerudung untuk bisa menutupi aurat mereka agar bisa ikut keluar salat Id. Ya, subhanallah. Bagaimana dengan kehidupan kita zaman sekarang? Ya, setiap kali ada gaya model baju, setiap kali itu pula kita membelinya. Subhanallah. Setiap kali ada gaya atau model kerudung, kemudian kita membelinya, dan kita lupa bahwa apa yang kita beli dari baju kita, dari kerudung kita, itu semuanya akan diperhitungkan di hari di mana kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa ambil pelajaran bagaimana sederhananya para sahabiah zaman dahulu kala, ya. Sampai-sampai mereka itu tidak memiliki jilbab untuk bisa keluar. Artinya berarti mereka tuh benar-benar subhanallah, kehidupan mereka itu prioritasnya bukan membangga-banggakan baju yang mereka pakai, ya, bukan mengoleksi ya baju atau gamis atau apa kerudung yang mereka pakai, tapi memang orientasi mereka adalah bagaimana menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang bermanfaat. Subhanallah. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ya akhwat untuk senantiasa menyederhanakan kehidupan ini gitu ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, karena terkadang namanya perempuan ya lupa diri gitu. Baju sudah banyak ya, ada model baju lain dibeli ya, subhanallah, subhanallah, dan kita lupa bahwa semua yang kita beli dari harta yang Allah titipkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah kami itu tidak berdosa wahai Rasulullah ya untuk tidak menghadiri salat Id karena nggak adanya jilbab? Apa jawaban Rasulullah SAW? Litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, pinjamkan
jilbab, kawannya itu hendaklah meminjamkan jilbab kepada kawannya yang lain agar dia bisa walasyidil khair wa da'watal muslimin, agar dia bisa menghadiri majlis kebaikan dan undangannya kaum muslimin. Subhanallah, Allahu Akbar. Nih lihat teman-teman, ini juga bisa kita ambil pelajaran ya dalam matan hadis ini, bahwa hendaklah kita sebagai seorang muslimah peduli dengan saudari muslimah kita yang lain ya. Saya itu sering kalau kajian offline misalnya, ayo dibuka kitabnya gitu ya. Ini juga kitab Umdatul Mar'ah, ada kajian offline-nya di Yogyakarta ya. Terus saya lihat ada wajah-wajah baru gitu ya. Saya tanya, siapa yang belum punya? Ada juga yang belum punya kitab gitu ya. Saya katakan, coba yang sudah punya silahkan tengok kanan kiri. Barangkali ada saudarinya yang belum punya karena baru datang. Pinjamkan, ya, pinjamkan. Subhanallah teman-teman, itu bentuk kepedulian kita kepada saudari kita ya. Jangan sampai kita itu egois ya. Kita mementingkan diri kita sendiri, padahal saudari kita yang ada di samping kita, dia butuh ya, butuh untuk melihat misalnya matan hadis. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya dimanapun berada ya, dimanapun berada, ketika kita berada dalam sebuah majlis ilmu, terutama majlis offline teman-teman ya, tatap muka, kemudian kita melihat ada saudari kita yang baru datang gitu loh, baru datang, baru ikut bergabung dalam majlis ilmu, maka sapalah mereka. Sapalah dia. Dengan cara seperti apa? Tanya namanya, ya. Berikan senyuman kalau kita bisa memberikan senyuman. Kemudian kita tanya dari mana, ya. Kita tanya apakah sudah memiliki kitab, memiliki buku. Subhanallah, bisa dibayangkan teman-teman. Kalau kita peduli dengan orang-orang yang baru berhijrah, orang-orang yang baru merapat ke majlis ilmu, dan itu mungkin momen di mana dia itu pertama kali duduk di majlis ilmu, ya. Kemudian disambut dengan penuh kehangatan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka itu akan membuat dia bersemangat kembali untuk datang ke majlis ilmu. Karena kesan pertama begitu luar biasa yang dia dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau dia datang ke majlis ilmu, baru berhijrah, ternyata orang-orang yang ada di dalam majlis ilmu itu tidak peduli dengannya, ya, membiarkan dia duduk sendirian ya. Misalnya yang sudah terbiasa menuntut ilmu duduknya dengan yang sudah terbiasa menuntut ilmu ya, tidak ada sapaan yang dia rasakan ya, maka dia tidak mau datang kembali untuk kedua kalinya karena dia merasa ya tidak punya teman, dia merasa asing gitu loh di majlis ilmu itu. Jadi pesan saya ya akhwat ya, mari kita mulai peduli dengan saudari-saudari muslimah kita ya. Sapa mereka, toh nyapa juga nggak butuh modal, kita cuma butuh apa, butuh sapaan gitu loh. Butuh modal bicara ya, tapi nggak ada uang yang kita keluarkan kan, semua bisa menyapa ya. Subhanallah. Dan kita berikan tempat duduk misalnya ya, silakan. Kalau kita punya buku lebih misalnya, teman-teman misalnya tahu nih beli buku ini di mana gitu loh. Oh, saya tahu nih di Yogyakarta ada buku, gampang belinya di toko ini misalnya, kita tahu persis. Ya sudah, alangkah baiknya buku yang kita pegang itu, matan hadis yang kita pegang itu kasih, atau buku yang kita pegang kasih. Ya silahkan Bu, ini bukunya bawa aja gitu, monggo silahkan. Terus kemudian kalau dia bertanya, kalau nyenengannya mana, insya Allah nanti ada lagi. Lihat teman-teman, dari sini loh teman-teman, kita tuh nggak pernah menyangka kan, mungkin setelah kita kajian, Allah wafatkan kita, dan kita sudah nggak bisa lagi kajian, nggak bisa lagi bermajlis ilmu. Tapi buku yang kita berikan kepada saudari kita, ya dia gunakan terus sampai selesai kitab tersebut, maka kita dapat aliran pahalanya. Dia duduk di majlis ilmu, kita sudah meninggal dunia, kita dapat aliran pahalanya. Atau mungkin ketika kita memberikan buku kepada saudari kita, kemudian Allah tidak memberikan kesempatan lagi kita untuk duduk di majlis ilmu, mungkin karena sakit atau karena ada halangan lain, ya kita nggak hadir di majlis ilmu itu ya, karena ada udzur. Tapi buku pernah kita berikan kepada saudari kita ya, subhanallah, maka kita dapat pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula dengan yang lain ya, barang-barang yang lain, entah itu jilbab, entah itu kerudung, entah itu baju, entah itu apapun yang kita berikan kepada orang lain, selagi itu bisa menambah amal solih saudara kita, maka kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita yang memfasilitasi gitu loh. Subhanallah. Jadi yuk kita mulai peduli dengan saudari kita, karena ini adalah bentuk ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang peduli gitu ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian di sini disebutkan falamma qadimat Ummu Atiyah sa'altuha. Maka kemudian ketika, kayaknya saya sudah pernah menjelaskan tentang Ummu Atiyah ya. Ketika Ummu Atiyah datang, ya Ummu Atiyah seorang wanita sahabiyah yang gemar untuk menebarkan manfaat dimanapun beliau berada, ya Masya Allah. Beliau pula yang memandikan jenazahnya putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab, ya Masya Allah. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Ummu Atiyah. Maka ketika Ummu Atiyah datang, kata Hafsah, maka aku bertanya kepadanya, ya apa yang ditanyakan oleh beliau. As-sami'ti Nabi SAW, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW
berkata tentang wanita tadi, maka kata Ummu Atiyah bi abi na'am. Qalat, siapa yang berkata? Qalat Ummu Atiyah, karena ini pakai domir perempuan gitu ya, dia. Iya, ya wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tuhu yaqul. Maka kemudian beliau mengatakan, apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, yakhrujul awatik wa dawatul khudur awil awatik dawatul khudur. Hendaklah keluar, ya kata Rasulullah SAW, para gadis-gadis, di mana gadis-gadis yang dipingit. Jadi zaman dulu kala ada gadis-gadis yang memang sengaja tidak dikeluarkan dari rumah. Ya, gadis-gadis itu dipingit di rumah-rumah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk keluar gadis-gadis yang dipingit. Wal huyyadha, huyyadha itu wanita-wanita yang haid, ya. Kemudian di sini wal yashhadnal khair, ya hendaklah mereka semuanya keluar, ya, wanita-wanita yang sedang haid ataupun yang sedang dipingit untuk keluar menghadiri majelis kebaikan gitu loh, menyaksikan majelis kebaikan wa da'watal mu'minin, dan undangannya kaum mukminin. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa ya'tazilul huyyadul musalla, dan hendaklah orang-orang haid tidak mendekat dengan tempat salat. Maksudnya kan memang wanita-wanita haid kan tidak salat, ya, tapi dia bisa mendapatkan manfaat dari menghadiri salat Id itu, bisa mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib gitu ya. Dan Hafsah pun berkata, qalat Hafsah faqultul huyyad, ya, faqultul huyyad, maka Hafsah berkata, ya, saya juga sedang faqultu al huyyad, maksudnya saya berkata, kata Hafsah, termasuk yang huyyad, yang haid. Faqalat alaysa tashhadu Arafah wa kada wa kada, ya, wanita yang haid juga waktu di Arafah boleh hadir, tapi tentunya wanita yang haid tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat. Jadi nggak boleh sholat tapi boleh menghadiri perayaan kaum muslimin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari sini kita bisa belajar bahwa ada di sini hukum sholat Id gitu ya. Hukum sholat Id itu adalah fardu kifayah. Ya, jika memang sudah ada yang melaksanakan, maka sebenarnya gugurlah bagi sebagian yang lainnya. Ya, jadi sholat Id ini bukan fardu ain, ya, tapi fardu kifayah. Ya, jadi jangan menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang fardu ain, teman-teman. Tapi ternyata ini adalah fardu kifayah. Ya, baik. Kemudian diantaranya apa? Syarat sholat Id, masuknya waktu, ya. Jadi masuknya waktu kita harus tahu waktunya kapan. Kemudian terdapat jumlah yang mencukupi, ya. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa minimal itu 3 orang gitu loh. Dan sholat Id juga adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sebagian ulama mengatakan orang-orang yang mukimin. Jadi orang-orang yang sedang dalam perjalanan misalnya gitu ya, tidak diperintahkan untuk menyelenggarakan sholat Id gitu ya. Dan tempat sholat Id sendiri itu teman-teman sebenarnya yang pertama adalah di lapangan ya, atau di tanah terbuka ya, bukan di masjid yang tertutup gitu ya, bukan, tapi di tanah terbuka. Dan yang dimaksud musola, kalau bahasa Arab kan di sini musola. Musola itu yang dimaksud adalah tanah terbuka. Tapi kalau orang Indonesia mengartikan musola itu ya apa, tempat untuk sholat gitu loh, bangunan tertutup. Padahal artinya itu adalah tempat yang terbuka atau lapangan yang terbuka ya, subhanallah. Dan kita sudah tahu bagaimana tata caranya ya, bagaimana sunnah-sunnahnya, itu jangan sampai dilewatkan ya teman-teman, karena kita itu jangan sampai menganggap itu kan cuman sunnah sholat Id gitu ya, tapi kita meninggalkannya, padahal disitulah letak kita itu mendapatkan pahala, meraup pahala ya. Dan mudah sebenarnya teman-teman ya, mudah sekali untuk kita bisa menjalankannya ya. Ya subhanallah. Baik, kemudian yang terakhir teman-teman, tadi sudah ya bahwa sholat Id ini bukan kewajiban, tapi ada yang mengatakan fardu kifayah teman-teman, ada yang mengatakan sunnah ya. Jadi yang jelas ini kalaupun ada orang yang meninggalkan ya, dan itu sudah ada yang menghadirinya, maka tidak terkena dosanya. Ya subhanallah. Dan ketika kita akan keluar teman-teman, kita sebagai wanita ketika akan menghadiri salat Id, tetap ya syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa syarat dan ketentuannya? Di antaranya tidak keluar dengan memakai parfum ya, misalnya kan terkadang wanita-wanita ini subhanallah lemah ya, karena dikiranya sedang merayakan hari raya ya, padahal di lapangan itu banyak laki-laki yang bukan mahram ya, karena dia merasa ini sedang merayakan hari raya, maka parfumnya disemprot-semprotkan mau sholat Id ya subhanallah. Atau misalnya memakai baju dengan, ya subhanallah, terkadang saya melihat ada wanita yang memakai baju sholat Id itu bajunya carang gitu ya, baju lebaran subhanallah. Dan ini hati-hati tetap teman-teman, yang namanya kita ketika sholat Id itu kalau keluar gitu ya, tetap kita menutup aurat ya, terutama kaki itu adalah
aurat. Dan semua ulama, baik itu dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, semuanya mengatakan bahwa kakinya wanita itu auratnya. Jadi jangan lupa untuk ditutupi kaki kita, ya. Dan tidak perlu untuk memakai baju yang gemerlap, yang pasti yang baik, ya. Pakailah baju yang baik, bukan berarti yang baru, ya teman-teman, ya. Dan hendaklah kita menghindari kita berdesak-desakan dengan kaum laki-laki gitu. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita misalnya setelah sholat Id, ya, jangan lekas bergegas untuk pergi, ya. Kenapa? Karena di situ ada khutbah terlebih dahulu yang mesti kita dengarkan gitu, ya. Dan Masya Allah bagus-bagus gitu. Kalau di Yogyakarta yang saya rasakan tuh bagus-bagus gitu, ya. Masya Allah khutbahnya isinya tuh baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, semuanya bagus, ya. Masya Allah, ya, Allahu Akbar. Dan ini juga teman-teman yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki yang sudah balik, ya, kita ajarkan juga bahwa kamu kalau nanti sholat Id gitu, ya, maka pakailah pakaian yang terbaik, dan itu adalah tugas kita bersama sebagai seorang ibu. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang terakhir kita akan membaca tentang fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadits, ya. Apa saja fawaid jamak dari faidah yang berhubungan dengan hadis ini? Yang pertama, annal mar'a takhruj li sholatil Id ma'al muslimin. Hendaklah seorang perempuan, wanita muslimah keluar salat Id bersama kaum muslimin wa tashhadul khair, untuk menyaksikan kebaikan. Walau kanat haidhan, walaupun dia itu haid. Jadi boleh wanita haid boleh berangkat ke lapangan, ya, berangkat bareng. Kenapa? Karena itu adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna khurujul mar'a li salatil Id muakkid alaihi fi sunnatin nabawiyyah fala yanbaghi tasahul fi. Baik, jadi keluarnya perempuan di dalam salat Id itu sudah pernah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita boleh karena memang ada anjurannya. Kemudian yang ketiga, adamu imtilakil mar'a lil jilbab alladhi yasturha 'indal khuruj laysat bi'udrin fit takhalluf an salatil Id bal muslimin bal tasta'iru min ukhtiha aw jariyatiha ma tatajallib li tashhadul khair ma'al muslimin. Baik, bukan sebuah udzur, ya, kalau ada perempuan-perempuan yang tidak punya baju gitu, ya, kemudian atau tidak punya kerudung, kemudian keluar untuk sholat Id tanpa busana, tanpa menutup aurat gitu. Jadi di sini bukan sebagai halangan, teman-teman. Kalau misalnya dia nggak punya baju, akhirnya terbukalah auratnya dan menghadiri sholat Id. Tapi hendaklah bagi kawan-kawannya, bagi saudaranya, bagi jariyah, jarotah itu tetangganya, untuk meminjamkan jilbabnya agar dia bisa keluar untuk menghadiri undangannya kaum muslimin. Baik, kemudian yang keempat, hasul mar'a ala i'anati ukhtiha ala fi'lil khair walau kana bil i'ara. Lihat teman-teman, hendaklah kita itu peduli gitu loh. Peduli dengan apa yang terjadi dengan saudara kita, salinglah tolong menolong dalam kebaikan, walaupun misalnya dengan meminjamkan sesuatu. I'arah itu meminjamkan sesuatu, subhanallah. Iya, atau ini juga teman-teman, di samping buku juga alat tulis gitu loh. Alat tulis kalau teman-teman sedang kajian, ya subhanallah. Kalau kita nih, kita kan sudah siap-siap dari malam hari, mana buku catatannya, mana balpennya. Saya tuh pernah menemukan ada seseorang yang dia tuh ngaji asal ngaji aja gitu loh, ngaji istilahnya nggak bawa alat tulis, ya. Dan saya lihat sendiri, masya Allah, ada seorang jamaah itu yang memang sengaja bawa balpen sama not kecil gitu dan dibagikan ke sebelahnya gitu. Ini silahkan, ya. Dan waktu itu saya bertanya ke jamaah ini, masya Allah, saya lihat. Jadi karena beliau di depan, terus saya lihat gitu. Kemudian saya bincang-bincang, masya Allah, nyenengan, masya Allah, ini keren banget ini idenya. Jadi beliau bercerita, jadi memang sengaja beliau tuh beli ini loh teman-teman, buku catatan kecil itu nggak nyampe 10.000 sama balpen. Dan beliau beliau tuh di tas tuh nggak cuma satu, tapi memang beliau sengaja melebihkan untuk dibagikan ke saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Jadi masih ada, ya, masya Allah, perempuan-perempuan yang seperti ini, subhanallah. Baik, kemudian yang kelima, i'aratul malabis bainan nisa la haraj fihi wa bi khassah idza kana fihi tashil li ada'i ta'ah. Dibolehkannya untuk saling meminjamkan baju, ya, sesama wanita, itu enggak apa-apa. Lebih-lebih wa bi khassah kalau itu memang untuk memudahkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hurmatu khurujul mar'a bila jilbab, ya, tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah tanpa jilbabnya. Kemudian yang ketujuh, annal mar'ah mad'uatun li huduri halqul ilm wal muhadaratin nafi'ah wal hirs ala dalik. Baik, perempuan-perempuan ini hendaklah dia menghadiri halaqah ilm, ya, halaqah ilmu
dan muhadharah-muhadharah yang bermanfaat untuknya, wal hirs ala dalik, dan hendaklah kita tuh punya semangat gitu loh, punya semangat untuk menghadiri hal tersebut. Betul teman-teman, kenapa kok saya katakan kita itu harus punya semangat dalam menghadiri majelis ilmu? Karena di situ banyak sekali keutamaannya. Ya, kita didoakan oleh malaikat-malaikat, kita didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, dimintakan ampunannya, kita dapat barokahnya gitu kan, dimudahkan untuk jalan ke dalam surga, jalan pintas untuk mendapatkan surganya Allah. Di antaranya adalah dengan sering-sering duduk di majelis ilmu, dan dengan kita menghadiri majelis ilmu kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Allahu akbar teman-teman. Kemarin ada tamu dari Jambi, ya. Beliau datang di jamaah baru gitu loh. Terus berkunjung ke tempat kami. Beliau cerita, ya, berjumpa dengan ustadzah-ustadzah yang ada di sini. Beliau cerita perjuangan menuntut ilmu di daerah Jambi, di tempatnya beliau, katanya di pedalaman itu subhanallah luar biasa gitu loh. Tidak semudah di Yogyakarta gitu ya, subhanallah. Jadi dari situlah akhirnya saya lebih bersyukur, ya Rabb, alhamdulillah gitu ya. Kita yang hidup di Jawa, terutama di Yogyakarta ini, bisa duduk dimanapun kalau mau bermajlis ilmu, tiap hari ada gitu ya, subhanallah. Hampir mungkin waktu yang teman-teman, kalau teman-teman cari di Jogja ini kapanpun gitu ya, subhanallah, pagi, sore, ya, ba'dal maghrib ada gitu ya, subhanallah. Dan nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa misalnya kalau kita nggak mau menghadiri majelis ilmu, kenapa waktu kata Allah Subhanahu wa taala, waktu engkau tinggal di Jogja tapi tidak memanfaatkan kesempatan itu gitu ya, subhanallah. Dan bersyukurlah teman-teman yang hidup di kota-kota besar yang di situ sudah banyak majelis ilmu, datangilah, ya, karena itu adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di majelis ilmu. Baik, yang ke-8, annal mar'a yajuzulah an takhruja birifqatin mahrumiha ma'al mujahidin fi sabilillah idza kana al-wadu aminan laha. Ya, seorang perempuan boleh keluar untuk berjihad dengan mahramnya. Ya, seperti tadi kita sudah mendengar ya bahwa Ummu Atiyah, kemudian perempuan yang tadi yang disebutkan yang tanpa nama tadi, juga keluar dengan saudaranya, dengan suaminya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dia di situ ada keamanan baginya gitu loh. Litasan jihadun bil amali lati taliqu bihi kamuadatul jarha wa sana'atit ta'am wa nahwi. Ya, misalnya dia memiliki peran untuk mengobati luka-luka gitu ya, atau memasak. Ini sana'atut ta'am itu memasak, membuat makanan. Wa mata farat fil jihad ad-dawabit syar'iyyah. Baik ya teman-teman. Baik, yang ke-9, hirsun Nabi SAW ala ta'limil mar'ah. Subhanallah, Rasulullah SAW itu bersemangat ketika mengajarkan perempuan gitu ya tentang agamanya. Yang ke-10, anna tandim fil Islam amrun muraghib fihi. Faqad ja'ala Nabi SAW makanan lil mar'ah allati tusalli ma'al muslimin wa makanan akhar lil mar'atil haid wa hadha min at-tartib wa tandim fil amal. Ya, keteraturan di dalam Islam itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, buktinya apa? Rasulullah SAW menempatkan mana tempatnya perempuan, ya, mana tempatnya laki-laki untuk bisa salat Id, dan mana pula tempat perempuan-perempuan yang haid. Ya, dan ini bentuk dari keteraturan dalam sebuah amal salih. Kemudian yang ke-11, hormatul ikhtilat. Faqad khassasa makanul lirijal fil musalla makanul akhal lin nisa. Dan dilarang kita untuk adanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur ya antara laki-laki dan perempuan, dan hendaklah para panitia yang mengadakan salat Id hendaklah membuat tempat gitu. Tempat khusus, memang ada tempat laki-laki di mana tempat perempuan, di mana untuk menghindari adanya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ke-12, al-haid la yamna'ul mar'ah min syuhudil khair wal musyarakah fi majalisil ilm. Dan inilah teman-teman, wanita-wanita haid itu tidak dilarang untuk menghadiri kebaikan gitu dan duduk di majelis ilmu. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya majelis ilmunya itu di masjid, apakah boleh wanita haid masuk masjid? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para kaum muslimah. Maka jawabannya, kalau dia ada keperluan ya misalnya untuk duduk di majelis ilmu, maka diperbolehkan dengan syarat darahnya tidak tercecer kemana-mana ya. Tapi kalau tidak ada keperluan gitu, nggak ada, cuman pengen duduk aja di masjid, maka ini tidak diperbolehkan ya. Selagi itu ada kepentingan untuk bisa menuntut ilmu misalnya, maka ini diperbolehkan. Baik, alhamdulillah, atas izin Allah kita telah menyelesaikan hadis ke-36 beserta fawaid-fawaidnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat menikmati liburan bagi teman-teman yang saat ini sedang berlibur. Jangan lupa, liburan yang terindah adalah duduk di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak keturunan kita hamba-hambanya yang salih dan salihah. Semoga itu menjadi pengingat bagi diri saya terutama dan bagi teman-teman bahwa setidaknya
kita ingat kembali bahwa perjalanan akhirat itu begitu panjang ya. Dan dunia ini hanyalah sebentar. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.